Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang rasa kehilangan. Rasa kehilangan, pasti kita sudah pernah mengalami ya, rasa kehilangan dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan sesuatu, kehilangan relasi, sahabat, uang, macam-macam lah. Dan kita mengalami begitu banyak pergulatan ya untuk mengatasi rasa kehilangan itu. Rasa kehilangan yang hadir pada diri kita ini ketika kita tidak selesaikan gitu kan, akan menarik rasa kehilangan dalam berbagai bentuk di dalam hidup kita. Nah, di sinilah proses terjadi, ditangguhkanlah penggantinya ini karena kita belum melepaskan. Malah kadang-kadang kan sering kan ikhlasin aja, nanti ada penggantinya. Dan ini penggantinya nggak akan datang ketika kita belum mengikhlaskan. Nah, proses kita mengikhlaskan kan berbeda ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita yang menangguhkan penggantinya ini dalam bentuk apapun gitu loh. Rasa kehilangan ini ketika kita lepaskan, datang penggantinya yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa kehilangan itu sendiri. Nah, parameternya sudah kita lepaskan atau tidak, apakah kelegaan atau seperti iya, kelegaan, ke lapangan, biasa aja ketika mengingatnya. Jadi proses itu sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, nggak ada urusannya sebenarnya dengan hal-hal yang di luar itu. Karena keputusan kita berikutnya ini yang menarik kondisi itu kembali, apakah selesai atau dia kembali lagi gitu. Jadi banyak sekali saya mengamati dan juga kasus-kasus yang masuk ya, orang-orang yang bercerai, berpisah kan, lalu muncul rasa kehilangan, rasa marah dan lain-lain kan. Nah, ketika dia menikah lagi, kondisi sama lagi, putus lagi seperti itu. Nah, karena ini yang belum dilepaskan, dirilis. Dalam hal rezeki juga kayak gitu. Kita kehilangan sekian ratus juta, miliar. Ini mengganjal terus di hati, susah. Nah, penggantinya ini belum bisa datang karena kita belum membuka pintunya itu. Sedangkan sudah pasti diganti, itu sudah pasti. Bahkan diganti dengan lebih baik itu tergantung bagaimana respon kita atas rasa kehilangan itu tadi. Nah, biasanya kan ada juga takut kehilangan, rasa takut kehilangan. Nah, ini posisinya seperti apa? Apakah setelah rasa kehilangan itu muncul, kemudian kan ada ketakutan untuk kehilangan lagi? Apakah itu juga yang menghambat atau? Menghambat dan menarik. Rasa takut kehilangan ini menarik kita untuk kehilangan. Karena kita yang menarik itu untuk mengalami rasa kehilangan itu. Gitu. Jadi menghambat sekaligus menarik. Bisa dipraktekkan. Apa yang kita takut itu yang terjadi, itu yang terrealisasi di dalam batin kita. Tapi secara pikiran, kalau hanya sebatas pikiran, sering tidak terjadi. Nah, baru terpikir tadi, biasanya kita merasakan kehilangan tentu yang hal-hal yang kita cintai. Iya. Nah, mungkin nggak merasakan kehilangan untuk hal-hal yang tidak kita. Lah, kadang-kadang orang mangkal, hilang bolpen aja mangkal. Tapi kan ada sesuatu, kalau benda biasanya memang ada rasa kehilangan biasanya kalau benda-benda. Benda kesayangan gitu biasanya kan. kita merasa kehilangan orang yang kita tidak suka pergi, kan itu nggak mungkin, pasti ada rasa cinta di situ, ada sesuatu yang membuat kita kehilangan, bukan rasa bencinya atau bukan hal negatifnya. Terus apa dong? Berarti ada kesan tertentu yang memang membuat sesuatu hal menjadi menarik rasa kehilangan itu sendiri. Iya, karena perasaan kita sendiri sih. Hidup ini kan hanya alam rasa ya. Kita sudah diperdayakan, bukan selain diberdayakan tapi diperdaya oleh rasa. Sama di dalam pengelolaan keuangan kita diperdaya oleh rasa. Sehingga apa yang kita belanjakan itu adalah untuk memenuhi rasa kita ini tadi, rasa puas, rasa ingin ini, lapar mata, lapar hati dan segala macamnya ya.
Nah, kita diperdayakan oleh rasa itu tadi ya. Nah, rasa ini juga yang menarik karena ada connection rasa lah, sehingga ketika hilang muncul rasa kehilangan itu kan. Maka dikatakan di dalam agama kan bahwa tidak ada yang milik kita, itu hanya titipan. Kan begitu bahasanya kan. Hanya titipan, tapi tetap juga kita nggak terima kalau yang kehilangan itu besar nilainya kan. Jadi tapi praktek itulah yang harus kita lakukan gitu loh, sehingga mudah diganti kembali. Hilangnya seperti apa gitu kan, itu bukan lagi urusan kita ya, karena pasti ada hikmah dan makna di situ. Karena kenapa hilang, ketika kita telusuri ada andil diri kita juga di dalam kejadian itu gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, dan kita juga yang bertanggung jawab melepaskan apa seluruh kejadian itu. Sering kehilangan kacamata. Kalau kehilangannya karena memang niat. Nah, ini lagi bila kita memberikan sesuatu atau mungkin bisa dikatakan sedekah atau hadiah lah. Kalau sedekah mungkin seharusnya ikhlas ya. Karena memberikan barang hadiah kemudian ternyata kok nyesal. Maka prakteknya kan berilah orang apa yang kamu kita suka cintai kan, prakteknya seperti itu ya gitu kan. Berilah makanan yang terbaik yang kita miliki, bukan makanan sisa. Nah, itu kan praktek kesadaran ya, untuk apa ya, untuk memperluaskan diri kita sendiri ya. Nah, sehingga rasa kehilangan apapun ketika hilang itu ya biasa saja. Oh ya Allah, mungkin sudah waktunya hilang. Allah kadang-kadang oh ya tandanya akan datang yang lain, yang baru, rezeki baru lagi gitu. Nah, saya sendiri banyak hal yang hilang gitu kan, barang-barang yang berharga tuh banyak yang hilang. Cuma saya tidak merasa kehilangan karena saya lupa itu. Lama-lama oh ya saya beli barang itu ya dulu kan di mana, ya udah hilang dia ya sudah. Nah, kalau seperti itu artinya tidak balik lagi. Tidak ada tahu yang lebih baik. Karena fakta tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran, kayak nggak ingat ya. Tapi sebenarnya datang aja gitu loh. Cuma datang aja dalam bentuk yang lain gitu kan, yang kadang-kadang dihadiahin orang atau kadang macam-macam caranya lah. Saya nggak begitu memiliki keterikatan emosi yang tinggi dengan hal-hal seperti itu kan. Jadi di mana emosi kita yang tinggi, disitulah rasa kehilangan yang paling besar. Nah, ada orang yang jauh lebih merasa kehilangan barang dibanding kehilangan manusia gitu. Ada orang yang jauh lebih merasa kehilangan hewannya ketimbang merasa kehilangan temannya gitu. Ada kan? Ketika temannya hilang nggak ini dia biasa aja, tapi ketika kucingnya gitu, hewannya hilang itu dia bisa nangis berhari-hari gitu. Karena hubungan relasi itu tadi, emosi itu. Nah, ini kalau faktor tadi kepada siapa rasa kehilangan itu menjadi dominan, itu menunjukkan sesuatu kah, tingkat kesadaran tertentu kah, atau bagaimana? Iya, tingkat kesadaran, tipe warna aura, tipe otak dan lain-lain. Tapi saya kadang heran kok nggak ada orang yang merasa kehilangan dirinya sendiri gitu. Ya itu, padahal ketika kita merasa kita kehilangan diri kita, itu menarik kita untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya. Tapi ya orang-orang merasa nggak seperti itu gitu, nggak pernah merasa kehilangan dirinya sendiri. Tapi kan sejak kakak banyak sharing tentang diri, menemukan diri, itu baru perlahan banyak juga yang merasakan bahwa kehilangan dirinya karena tidak mengenal dirinya. Nah, apakah memang tahapannya rata-rata seperti itu atau ada yang auto panggilan? Panggilan pasti terjadi pada diri setiap manusia. Roh itu pasti memanggil diri kita setiap saat sepanjang hayat kita. Kemampuan kita mendengar ini yang menjadi problemnya karena berbeda. Nah, sehingga panggilan itu nggak sampai di dalam pikiran kita. Nah, sehingga momentum setiap orang kan berbeda. Ada yang usia 30 baru terpanggil, usia 40 pas sudah sakaratul maut baru terpanggil. Ya beda-beda. Ada yang sudah terpanggil dari kecil. Itu hal yang beda ya pada setiap orang gitu loh. Tapi panggilan itu pasti dipanggil, pasti. Jadi panggilan itu ada beberapa kata orangnya. Panggilan rohani kita ya, panggilan kematian kita. Jadi ya sebenarnya kehidupan ini adalah memanggil kita. Nah, cuman apa yang buat kita terpanggil? Iya kan? Nah, kadang kita mengikuti panggilan-panggilan ilusi kita.
karena pengaruh panggilan dunia yang lebih dominan ya, panggilan tren yang lebih dominan, panggilan zaman, panggilan kolektif kesadaran manusia lainnya gitu loh. Nah, sehingga kita nggak menjadi diri kita sendiri. Tapi ketika kita memenuhi panggilan di dalam gitu loh, hidup kita menjadi kuat ya, menjadi berakar. Nggak banyak hal-hal yang riwah-riwah itu enggak gitu loh, karena kita hanya mengikuti bagian kita saja. Banyak orang hidup di lainnya orang lain dengan cara orang lain. Nah, sehingga ini yang stresnya gitu loh. Ibarat dia hidup menggunakan ukuran sepatu orang lain, bukan sepatunya sendiri. Problem kenapa sih saya begini? Dan dia tidak menyadari. Ya inilah orang-orang yang kehilangan dirinya. Maka tidak ada yang paling penting bagi kita ya, bagi kami di sini adalah mengenal diri. Karena puncak ilmu adalah mengenal diri. Yang lain itu hanya pengetahuan saja. Jalan menuju dunia itu banyak, tapi jalan menuju Tuhan itu hanya lewat diri kita. Banyak orang kaya karena diwarisi, ya. Banyak orang menjadi ini karena relasi, karena keluarganya memang sudah seperti bisa melalui orang lain. Tapi menuju Tuhan itu hanya melalui diri kita sendiri jalannya, tidak ada jalan lain. Nah, tadi rasa kehilangan bila tidak di-clearkan itu akan menghambat teraihnya pengganti. Nah, kalau untuk rasa kehilangan diri, apakah memang harus di-clearkan dan rasa itu atau seperti apa? Itu rasa kehilangan yang mencerahkan. Kalau rasa kehilangan diri itu, karena dia menarik kita mencari diri dan kita akan menemukan seperti kita mengambil potongan puzzle yang berserakan. Nah, di situ lah. Ketika sudah mulai muncul kesadaran kehilangan diri itu, ibarat energi sudah mengarah ke kita sendiri gitu loh. Nah, di situ mulai terjadi proses mengumpulkan puzzle-puzzle diri dan diri kita untuk menjadi utuh itu tadi. Usia saya sudah 44 tahun, rasanya terlalu tua untuk berkelana dengan begitu banyak ilmu pengetahuan ya gitu kan. Nggak akan ada habisnya, karena terus berkembang. Ya, terus berkembang gitu kan. Sedang usia kita nggak tahu ya. Tapi ilmu tentang diri itu nggak ada satupun yang terbuang. Tapi ilmu sesuatu yang di luar diri kita, kadang-kadang kita nggak pakai kok, nggak perlu kok. Kita pelajari ilmu fisika sampai kayak mana-mana kan, ya sebatas itu saja gitu loh. Ilmu biologi, ilmu ini sebatas itu saja gitu loh. Pada usia tua kita sudah nggak butuh itu semua gitu loh. Tapi tentang diri kita butuh, sangat butuh. Karena itu yang membantu kita sampai akhir hidup kita untuk memasuki alam kehidupan selanjutnya. Rasa kehilangan, saya sudah mengalami berbagai bentuk rasa kehilangan ya. Karena muatan spiritual pada energi saya lebih dominan, jadi saya lebih tantangannya pada kehilangan manusia ya, relasi dari banding benda-benda. Saya mudah melepaskan kehilangan hal-hal yang bersifat bendawi, tapi esensi hubungan connection sahabat, keluarga, relasi-relasi seperti itulah yang paling ramah prosesnya gitu loh. Karena pasti kita akan mengalami kehilangan seseorang yang kita cinta, itu pasti kita akan mengalaminya. Kehilangan orang tua kita yang meninggal, kehilangan orang-orang yang kita cintai, karena kita akan berguguran satu persatu kan. Dan ketika kita sudah sadar, paham gitu kan, akan esensi bahwa segala sesuatu yang hidup, yang bernyawa kan pasti akan mati. Lagi-lagi tentang keimanan. Rasa bersedih yang panjang itu kan kurang iman. Nanti orang marah. Tapi iya memang kurang iman, kurang menyadari esensi kehidupan. Oh iya, namanya orang mati ya pasti akan. Kita pun, maka kematian adalah nasihat yang terbaik. Ya kan begitu. Apapun rasa kehilangan kita, mari kita tuntaskan, kita clearkan agar didatangkan penggantinya. Saya juga mengalami ketika saya mampu melepaskan, meriliskan rasa kehilangan orang tua. Saya menemukan begitu banyak orang tua angkat yang menyayangi saya itu seperti anaknya sendiri gitu. Itu ajaibnya. Dimanapun saya pergi, saya pasti menemukan tipe orang tua yang menyayangi saya seperti orang tua saya menyayangi saya. Gitu. Akhirnya di situ saya menjadi sadar, ingat dan tercerahkan. Oh ini ternyata gitu loh. Ya sama saja, mau hilang apa saja gitu, ketika kita melepaskan akan datang penggantinya.
Nah, saya menemukan banyak orang tua angkat yang sayang betul sama saya itu mungkin ada 10 kali ya, diganti 10 kan, rasa itu kan gitu loh, luar biasa. Nah, jadi apapun, nah marilah kita melepaskan, kita ikhlaskan gitu kan. Ini bukan tentang orang di luar sana, bukan tentang siapa salah, siapa benar, tapi tentang diri kita. Kita ingin menyelesaikan semua itu dengan cepat di dalam batin kita. Nah, sehingga kita tak perlu mengulang-ulang masalah proses yang sama terus menerus. Mungkin itu aja teman-teman semua dan sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.